Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Konjol dumateng para bapak, para ibu jamaah Masjid Legawa Darussalam ingkang kawula hormati. Saderengipun kula matur sumangga kita tansah nunjukaken raos puja puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten kenikmatan dumugi wekdal menika saengga kita saged makan silaturahmi wonten ing Masjid Legawa Darussalam menika kanthi wilujeng kanthi sehat wonten alangan satunggal menapa. Sholawat salam mugi katur kunjuk dumateng panjenenganipun Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang samangke wonten yaumul akhir tansah kita tenggo-tenggo syafaatipun. Mugi-mugi kita sedaya menika kagolongaken umatipun ingkang mangke saged dipun lebetaken dumateng surganipun Allah sesarengan. Amin amin ya rabbal alamin. Saderengipun kula matur sumangga kita menika introspeksi diri, bermusahabah napa to ingkang sampun kita laksanaken awit kita menika lahir dumugi samenika. Napa to tujuan hidup menika? Tujuan kita menika diciptakan dening Allah Subhanahu wa taala menika niku napa? Allah ngendika wala khalaqna innal insana wal jinna innal ya'budun. Diciptake manungsa lan jin inggih menika supaya kita menika menyembah terhadap Allah zat ingkang maha agung, maha asih, maha welas. Menawi kita menika merenung napa to ingkang sampun kita tindakaken untuk menyembah kepada Allah menika. Kita menika dipun wajibaken menjauhi laranganipun lan nebihi menapa ingkang dipun larang dening Allah menika. Manusia Allah menika nyiptakaken menungsa menika dipun sertai tiga hal inggih menika nalar, naluri lan nurani. Nalari menika inggih menika pemikiran. Pemikiran menika ingkang bedakaken menungsa menika kantun makhluk ciptaanipun Allah ingkang liyanipun. Menawa malaikat menika namung diciptakaken supados menepati, menuruti segala perintah Allah.
tapi manusia diciptakan berdasarkan nalarnya. Dia disertai supaya bisa berpikir, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ingkang nomor kali nggih menika nurani. Nurani pun menika nggih menika wonten ing ati, wonten ing kalbu. Manusia menika saged ngrasakaken, oh niki tumindak ingkang elek, oh niku ingkang becik. Menika berdasarkan hatinipun. Menawi manusia menika menuruti kata hati, menika mesti manusia menika bakal dumugi dalan ingkang lurus. Ingkang nomor 3 inggih menika nurani. Nurani menika inggih menika cahaya ingkang dipun berikan oleh Allah. Selain manusia dan jin, Allah juga menciptakan malaikat. Malaikat menika jumlahipun jutaan bahkan miliaran. Ingkang paling pun kenal inggih menika malaikat Jibril. Malaikat Jibril menika dipun berikan perintah untuk memberikan wahyu, menurunkan wahyu kepada nabi-nabi Allah, pada rasul-rasul Allah, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Wonten sawijinipun wekdal malaikat Jibril menika mendatangi Nabi Muhammad. Kemudian beliau memberikan nasihat kepada Nabi Muhammad SAW. Inggih menika 5 hal. Ingkang dipun riwayataken hadis menika inggih menika saking At-Tabrani. Yaji Jibril alaihi salamu faqala, ya Muhammad, isma sita fa innaka mayyitun wa ahbib masyita fa innaka mufakirikuhu wa amal masyita fa innaka masyiyunbi wala ana syarokal mu'min qiyamul lail wa izak uli tina'u alinnas. Ingkang artosipun Jibril mendatangiku lalu berkata, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, karena sesungguhnya kamu akan mati. Cintailah siapa yang kamu sukai, karena engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan diberi balasan atas perbuatanmu. Ketahuilah, kemuliaan seseorang mukmin terletak pada sholat malamnya, dan kehormatannya terletak pada ketidakbutuhannya kepada manusia lain. Saking hadis menika saged dipun simpulaken, malaikat Jibril menika mendatangi Nabi Muhammad menika badhe memberikan nasihat. Ingkang pertama inggih menika, hiduplah sesukamu,
karena sesungguhnya kamu akan mati. Kehidupan di dunia ini boten badhe kekal. Dunia ini bukanlah tempat kita tinggal, melainkan tempat kita meninggal. Kapan, waktu, tempat, dan apa penyebab kita meninggal itu hanyalah rahasia di tangan Allah. Jadi manusia menika sejatinipun dipun jaraken, dipun bebasaken. Mau hidup seperti apa, itu terserah manusia itu sendiri yang menentukan. Dan mau mati seperti apa, itu manusia sendiri yang menentukan. Apabila manusia ingin dia itu mati dengan husnul khotimah, pastilah seseorang tersebut akan selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu menepati perintah Allah, mentaatinya dan menjauhi larangannya. Tapi bila ia ingin su'ul khotimah, maka ia akan menuruti hawa nafsu. Jadi orang yang menuruti hawa nafsu itu sesungguhnya tiada lain bagaikan hewan. Hewan menika aming menuruti instingnya. Dia makan, tidur, dan berkembang biak. Jadi dia tidak merasa berkewajiban untuk menyembah pada Allah, untuk beribadah. Mboten wonten kok iwan kok salat, puasa, mboten wonten. Mulai yang membedakan manusia dengan hewan menika karena manusia menika diberi pikiran, hati dan perasaan, supaya dia bisa memikirkan bagaimana dan tujuannya dia diciptakan. Nasihat ingkang nomor kalih inggih menika berbuatlah sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan diberi balasan atas perbuatan itu. Manusia menika dipun bebasaken supados berbuat menurut apa yang dia kehendaki. Tapi dia juga harus ingat, setiap apa yang dilakukannya akan diberikan balasan. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan kebaikan akan diberi balasannya, dan sekecil apapun perbuatan kejahatan itu juga akan mendapat balasan dari Allah. Tidak ada sesuatu pun hal yang luput dari penglihatan Allah. Walaupun sesuatu itu disembunyikan, tidak ada orang yang tahu. Sesungguhnya Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu, Maha Teliti. Allah melihat setiap gerak-gerik manusia.
Sekecil apapun yang ia sembunyikan, pasti Allah mengetahuinya. Nasihat ingkang nomor 3 ini menika, cintailah apa yang kamu sukai, tapi sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Menungso menika angsal mencintai apapun di dunia ini. Ada yang mencintai istri, ada yang mencintai kendaraan, ada yang mencintai anak-anak. Tapi perlu diingat bahwa manusia itu suatu saat akan mati dan akan meninggalkan segala yang dicintainya. Hartanya tidak akan mengikutinya sampai ke alam kubur, tidak akan dibawa sampai ke alam kubur. Anak-anaknya, istrinya tidak mau menemaninya di alam kubur. Jadi kecintaan yang paling hakiki adalah kecintaan kepada Allah. Jangan sampai kecintaan kita di dunia ini mengalahkan kecintaan kita kepada Allah. Suatu saat kita akan meninggalkan segala apa yang kita usahakan di dunia ini. Sawah, ternak, usaha apapun tidak akan kita bawa ke akhirat. Hanyalah amal, perbuatan, ibadah, dan keridhaan Allah lah yang akan kita bawa ke alam akhirat. Akan menemani kita di alam kubur. Nasihat ingkang nomor sekawan inggih menika, kemuliaan seorang mukmin terletak pada sholat malamnya, pada qiyamul lail. Sholat malam yang kita dirikan semata-mata hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita. Di saat manusia, orang-orang yang lainnya sedang terlelap dalam tidurnya, di sepertiga malam kita bergegas bangun, menahan kantuk untuk berdiri, untuk mengambil air wudu, dan untuk sholat menghadap kepada Allah. Itu adalah kemuliaan bagi seorang muslim. Kita habiskan waktu itu, waktu malam kita, untuk banyak-banyak berzikir, untuk banyak-banyak mengingat Allah. Kemuliaan menika badhe kita dapat apabila kita melakukan sholat malam. Pada sepertiga malam menika malaikat turun ke langit dunia untuk menyaksikan
Siapakah hamba-hamba dari Allah yang taat, yang keroyo-royo mendirikan salat malam? Nasihat ingkang nomor gangsal inggih menika kehormatan seorang muslim terletak pada ketidakbutuhannya kepada manusia lain. Manusia menika sejatosipun memang manusia adalah makhluk sosial. Tidak bisa terlepas dari orang lain, saling membutuhkan. Tetapi jangan sampai kita terlalu tergantung kepada manusia, tergantung kepada atasan, tergantung kepada orang yang jabatannya lebih tinggi. Karena sesungguhnya yang memelihara manusia adalah Allah, yang memberi rezeki adalah kepada Allah. Tidak sepantasnya kita ini tergantung kepada orang. Kalau tidak bekerja dengan dia, kita takut kelaparan. Kalau tidak bekerja dengan dia, kita takut dilanda kemiskinan. Kita takut dijauhi dari orang-orang. Tidak sepantasnya. Sepantasnya adalah kita ini harus bergantung pada Allah. Karena rezeki menika Allah yang atur. Allah tidak akan memberikan sesuatu kesulitan kepada manusia, melainkan sesuai kemampuannya. Jadi marilah kita berpikir kembali dari nasihat tersebut di atas. Mari kita renungkan supaya bagaimana supaya kita ini selamat di dunia dan di akhirat. Mari lebih kita meningkatkan keimanan, mendekatkan diri kepada Allah. Supaya kelak di akhirat kita akan dimudahkan urusan kita. Di saat hiruk pikuk di padang mahsyar, supaya kita ini dimudahkan, diberikan jalan oleh Allah dan diberi syafaat oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasihat menika sejatosipun boten dipun paringaken dumateng Nabi Muhammad. Ananging nasihat menika sayektosipun dipun tujuaken kepada umatipun, supados umatipun berpikir, supados umatipun Nabi Muhammad menika saged milah, saged milih menapa ingkang
dipun tumindakaken ing dunya menika wis bener napa durung? Menawi dereng bener, nggih kita beneri. Menawa kita kirang bener, nggih kita beneraken melih. Nabi Muhammad menika tiyang ingkang sampun dipun jamin dening Allah, dijamin masuk surga oleh Allah. Menika tasih dipun nasihati dening malaikat Jibril. Napa melih kita menika menawi dipun etang-etang kathah dosa, kathah kelepatan. Jadi sudah pantasnya apabila kita ini selalu berzikir, sehabis sholat berzikir, minta ampun kepada Allah. Setiap habis sholat selalu berdoa, mendekatkan diri supaya bisa menjauhi segala larangan-larangan ini. Mobile sekedhik ingkang saged kawula aturaken bahwa menawi wonten kelentang-kelentanipun atur kula nyuwun aturipun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bapak Ibu jamaah pengawasan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekedhik menapa ingkang dipun babaraken ningkataken keimanan saha ketakwaan kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah pengawasan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara saat semipun menika istilah
Oke, Bapak Ibu sekalian dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala kegandengan kunjungan sosnek sampun Jumawis sumangga kita maos doa sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar.